Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar kita. Ini saya mohon maaf banyak terlambat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita pada malam hari ini. Qabla an nadkhula ila darsina al-jadid, uridu an as'alakunna 'anid darsil madi. Ma darasna fi liqa'ina al-madi? Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Ayu babin darasna aw ayu darsin darasna? Bentar. Harfujar. Harful Bab berapa? Pekan lalu bab berapa, Om? ad-darsul rabi. Ad-darsul rabi'. Ahsant. Bab 4. Madza darasna fi ad-darsil rabi'? Akroful jar. Ba'du huruf jar. Lalu ada apa lagi? Alismul alam. Ya, al-alam muzakkar, al-alam muannas. Apa, Om? Wait. Iya, cuman itu doang. Tayyib. Kemarin bagaimana, Om? Ada lagi? Sebentar Ustaz, saya lagi bingung nih. Kemarin latihan-latihan doang sih Ustaz. Kemarin latihan-latihan aja, betul sekali. Kemarin latihan-latihan karena kemarin kita melanjutkan kan, Om ya? Melanjutkan pembahasan bab 4. Tapi latihannya. Dan kemarin kita juga ada PR. PR-nya apa, Om? Cari masing-masing contoh penerapan alamin ila fi. Penerapan beberapa huruf jar yaitu fi, ala, min, dan ila pada dalam Al-Quran. Insya Allah setelah saya cek semuanya tadi, insya Allah tidak ada masalah dan insya Allah semuanya paham. Untuk yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan ibu-ibu ya. Kalau di kelas lain itu sempat ada yang bingung tentang ila. Ila ini karena juga ada bunyi yang mirip, itu illa. Illa. Itu berbeda, Om ya, antara ila, huruf jar yang kita pelajari di bab 4 kemarin, dan illa. Beda atau beda? Beda, harus beda karena pilihan jawabannya beda atau beda kan. Jadi yang kita pelajari kemarin ila, Om ya? Iya. Ila. Ila, seperti ini tulisannya. Ila. Ma makna ila? Ke. Ila yang ini termasuk huruf jar, ibu-ibu ya. Jadi menjadikan ism setelahnya majrur, tandanya kasroh. Tapi ada illa. Illa. La ilaha illallah ya. Illa tulisannya seperti ini. Kecuali. Tulisannya beda. Illa. Double L. Double lam. Enggak ada L. Sorry. Lam adanya. Illa. Illa yang ini maknanya apa, ibu-ibu? Nafi. Kecuali ya, ahsantuna. Illa yang ini maknanya kecuali. Maknanya kecuali. Dan ini bukan termasuk huruf jar. Bukan termasuk huruf jar. Ini huruf pengecualian. Jadi huruf pengecualian itu ada beberapa. Ini salah satunya adalah illa ini. Illa. Kalau ila ini panjang juga terakhirnya tapi tidak ada tasydidnya. Ila. Ini huruf jar. Tapi kalau yang illa ini ada tasydidnya dan terakhirnya juga panjang.
Illa. Ini bukan termasuk huruf jar. Begitu Ibu-ibu ya. Insya Allah nggak bingung Om ya. Nah, Baik. ya Allah. Insya Ada Allah. pertanyaan tentang PR Om? Mungkin juga ada yang masih bingung. Kemarin kan kita membahas huruf jar itu menjadikan isim setelahnya majrur kamu ya, dan tandanya kasroh. Lalu kok mungkin kita membaca beberapa ayat itu ada yang setelah huruf jar itu Enggak kasroh. misalkan sukun, Iya. ya kan? Fiman atau ila man kan itu Om ya. Kemarin bagaimana Om? Kalau man ini bagaimana? Itu mabniun bukan? Kalau man itu termasuk isim yang Isim. memang tidak bisa berubah harokatnya. Isim Man, mabniun. man ini tidak mungkin huruf nunnya itu berubah harokat, sukun, tetap sukun, tidak bisa berubah menjadi dhammah, fathah atau kasroh. Kalau istilahnya tadi ada yang menyebutkan mabniyun. Insya Allah nanti akan beberapa semester ke depan akan kita pelajari perbedaan antara mabni dan mu'arab. Mabni ini termasuk mabni. Mabni itu bagaimana? Tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Kalau yang mu'arab itu berarti bisa berubah harokat terakhirnya. Mabni itu tidak banyak. Huruf yang tidak bisa berubah harokatnya itu, maksud saya isem. Isem atau kata yang tidak bisa berubah harokatnya itu tidak banyak. Sedangkan kebanyakan isem itu mu'arab atau bisa berubah harokat terakhirnya. Begitu Ibu-ibu ya. Jadi kalau man, misalkan ila man. Ila ini huruf jar. Ila ini huruf jar. Menjadikan isem setelahnya majrur. Betul. Menjadikan isem setelahnya majrur. Ini dalam keadaan jar. Fi mahalli jarrin. Tapi karena tidak bisa berubah harokat, maka tetap bentuknya seperti itu. Tapi keadaannya tetap fi mahalli jarrin. Begitu Ibu-ibu ya. Bingung tidak maksud saya? Iya Ustaz, paham Ustaz. Halo, ini hanya Ya. 1-2 orang yang menjawab. Naam, Paham. Iya Ustaz. Tayyib. Insya Allah paham ya. Jadi man ini memang tidak bisa berubah harokat. Mungkin juga ada yang menemukan kok malah setelah huruf jar kok malah jadi fathah. Contohnya. Mungkin ada yang menemukan. Iya atau iya? Iya. Misalnya apa? Ibu-ibu tadi saya membaca contoh yang ditulis ibu-ibu, ada yang seperti itu. Ila rabbika farghab ya Ustaz. Ila rabbika bi kasroh, sudah kasroh itu. Ila rabbika. Rabbun aslinya rabbun. Karena itu ini rabbika itu rabbuka itu susunan yang akan kita pelajari di bab 5 ini insyaallah. Iya, robun udah jadi. Tapi setelah ila rabbi kan itu, rabbi betul kasroh itu sudah. Oh itu Betul. udah betul ya. Udah betul. Betul. Sedangkan kafnya itu satu kata yang lain lagi. K itu satu kata yang lain lagi. Begitu Ibu-ibu ya. Iya. Dan K itu nggak bisa berubah harokat juga itu. K ya K. Kalau dirubah harokat menjadi ki, itu maknanya beda. Kalau K itu artinya kamu, kalau ki untuk mu'annas. Kalau K itu kamu laki-laki, kalau ki kamu perempuan, seperti itu. Apa Ustaz ini contohnya? Mungkin bingung ibu-ibu ini malah. Contohnya Ustaz, maaf Ustaz, contohnya aja. Contoh apa Om? Contoh dari? Yang katanya Ustaz kalau sudah ketemu jar di belakangnya bukan jadi majrur malah jadi fathah. Ini saya menanti jawaban ibu-ibu yang tadi jawabannya Oh fathah. gitu. Ustaz, ila jahannama, mungkin tadi seperti itu. Saya ada lihat juga Ustadz yang di surat Al-Kahfi ayat 9. Bagaimana? Itu habis yang kanu min ayatina ajaba. Kan habis min ya. Tapi ayatina itu termasuk yang begitu bukan ya Ustadz? Itu sudah betul, Bum. Kalau min ayatina, coba saya tulis di bawah ini Om ya. Min ayatina tina. Ini kan ya? Ayatina. Ini kasroh ti. Iya, jadi ayatina ini dua kata Om. Iya. Susunannya apa?
rangkaian kata apa ini? Insya Allah di bab 5 yang hari ini insya Allah akan kita pelajari. Jadi ayatin gitu, itu Ustaz. 2 kata. Jadi yang dipengaruhi oleh min itu ayatnya. Ayat ini sudah betul kasroh. Nanya yang Tapi ya. tadi gitu. saya menemukan ila jahannama. Illa jahannama. Nanya domir salah, afwan. nahnu kali. Ila jahannama khalidina fiha. Jahannama. Ila jahannama. Itu ila ya? Iya ila ya. Ila jahannama. Ila jahannama. Jahannam itu apa, Om? Neraka. Nama tempat, neraka ya. Ustaz. Neraka ya, tempat. Oh, aslinya ini kan narun dan ini adalah salah satu nama dari nar. Nar itu termasuk mu'annath, Kalau di dalam bahasa Arab, narun itu mu'annath, bukan mudzakkar. Termasuk jenis kata mu'annath atau feminim gitu, Om ya. Baik. Bukan mudzakkar, bukan maskulin, tapi feminim, mu'annath. Nar itu mu'annas. Sedangkan ini adalah namanya. Berarti ini termasuk al-alam al-mu'annas. Al-alam al-mu'annas sudah kita pelajari belum, Om? Sudah. Al-alam al-mu'annas itu bagaimana hukumnya? Kalau majrur dari 3 huruf dia tidak tanwin. Tidak boleh ditanwin. Pertama tidak boleh ditanwin. Lalu kedua tidak bisa diharokati kasroh juga. Ya atau iya? Iya. Makanya di sini karena dia tidak bisa kasroh, makanya kasrohnya diwakili fathah. Tapi dia kasroh, Ustaz. Bukan kasroh, majrur. Maksudnya, ya majrur. Tetap majrur. Jadi ismun majrur ini. Tapi tanda jarnya itu fathah niyabatan anil kasroh. Tanda jarnya itu fathah yang mewakili kasroh. Karena kan tidak bisa diharokati kasroh. Jadi kasrohnya diwakili fathah seperti itu. Bingung, Untuk membedakan satu kalimat itu dia mau dikategorikan mu'annas, bagaimana Ustaz? Insya Allah di bab 6 nanti, Om. Insya Allah di bab 6 akan kita bahas. Tanda-tanda ciri-ciri mu'annas itu apa saja. Begitu, Om ya? Insya Allah. Jadi kenapa kok ini seperti ini? Kenapa kok setelah huruf jar kok malah jadi fathah bukan kasroh, gitu kan? Karena ini memang tidak bisa diharokati kasroh. Jadinya kasrohnya diwakili fathah seperti itu, Om ya? Kenapa kok ini kok seperti itu? Karena jahannam ini termasuk al-alam al-mu'annas yang kita pelajari kemarin. Al-alam al-mu'annas, nama mu'annas, begitu, Om ya? Tayyib. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Karena nggak boleh itu jadi jahannam. Ada pertanyaan? Belum. Kalau sudah bilang, Om ya. Hal min soal? Laisa hunaka soal? Tayyib. Atau tentang huruf jar lah, tentang huruf jar. Kalau bukan tentang PR, tentang huruf jar. Masih ada yang bingung tentang huruf jar, Ibu-ibu? Laisa hunaka soal? Tayyib. Qabla an nadkhula ila darsinal jadid, aqra' lakunna kashfal hudur man du'a ismuha faltaqul hadirah. Untuk tugas ini nanti insya Allah saya share saja ini, nanti mungkin saya screenshot, nanti mungkin biar tahu mungkin yang kurangnya kemarin pelajaran berapa saja gitu, Om ya. Untuk sekarang kita absen dulu. Man du'a ismuha faltaqul hadirah. Ibu Anita. Hadirah. Barakallahu fik. Ibu Citra, Ibu Dewi Ilahudi. Bu Dewi? Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Ba'daha Dita Nur Fadilah. Lam tahdur. Ba'daha Ibu Edita Anggraini. Hadirah. Hadirah. Barakallahu fik. Ba'daha Ibu Erniwati. Hadirah Ustaz. Jayid.
Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Herawati Aman. Hadirah Ustaz. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Indah Monadiana. Hadirah Ustaz. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Ibu Kurnia lam tahdur. Tayyib. Ba'daha Ibu Lia Suslia. Ibu Lia lam tahdur. Ibu Lina Susilawati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Jayyid. Ibu Lina Wartabuni. Muzdalifah. Muzdalifah lam tahdur. Nabila Putri Wulandari lam tahdur. Ibu Nina Miranti. Ibu Nina lam tahdur aidan. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani. Bu Nini. Tayyib. Ba'daha Ibu Nurillah Asfin. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Putri Rosmawati. Lam tahdur. Siti Humaidah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah lam tahdur. Siti Nadhifah Nur Qalbi lam tahdur. Ibu Sri Sukani. Hadirah Hadirah. Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu Titi Rahmawati. Ibu Titi Surjawati. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu Ulfah Mariullah. Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Wilda Hidayah Putri. Hadirah Ustaz. Jayyid. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Taib. Ada yang terlewat? Tidak ada, Om ya? Saya Dita Nur Fadilah Ustaz. Siapa? Dita Nur Fadilah. Nina Miranti. Dita Nur Fadilah. Ada lagi? Afan. Ada lagi selain Dita Nur Fadilah? Nina Miranti. Siapa ini? Ibu kurang jelas ini suara yang saya tangkap. Ibu Nina Wiranti, kalau tidak salah. Kita cek. Barusan siapa, Om? Ibu Nina, ya? Bu Nina Wiranti, betul sekali. Afan, ini suaranya kurang jelas di saya. Taib. Kalau sudah, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu Ad-Darsul Khamis. Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Setidaknya kita akan membahas 3 poin pembahasan. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang al-mudhafu wal mudhafu ilaihi. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Sedangkan yang kedua tentang huruf ya yang merupakan harfun nida. Ya, ini termasuk huruf nida. Insyaallah kita bahas. Dan juga al-munada, yaitu isim setelahnya. Kita bahas insyaallah. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas tentang hamzatul wasli. Atau mungkin juga kita bisa bilang hamzatul wasl. Atau orang Indonesia biasanya bilang hamzah wasol. Gitu ya. Tayyib. Kita langsung ke poin pembahasan pertama. Tentang al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Apa sih sebenarnya mudhaf dan mudhaf ilaih itu? Jadi ini adalah salah satu rangkaian kata, Ibu-ibu. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada beberapa rangkaian kata, susunan kata seperti itu.
Insya Allah nanti secara bertahap akan kita pelajari satu persatu. Kemarin kita sudah mempelajari jar dan majrur, kan begitu Ibu ya? Jar dan majrur. Huruf jar dan isim majrur setelahnya. Dan di sini kita dikenalkan dengan rangkaian idhofah, yaitu yang terdiri dari al-mudhof dan mudhof ilaih. Al-mudhof dan mudhof ilaih ini seperti halnya kemarin jar majrur, mudhof dan mudhof ilaih ini terdiri dari dua kata. Terdiri dari berapa kata Ibu? Dua kata. Terdiri dari dua kata. Misal ini, dua kata ini kalau misalkan kita ingin, misalkan ada dua kata di sana, kitabun dan Muhammadun. Kita ingin merangkai dua kata ini dengan maksud kepemilikan. Misalkan seperti ini, kalau dalam bahasa kita, kitabnya Muhammad, misalkan seperti itu. Kitabnya Muhammad. Kitab itu apa sih, Om? Buku. Dan Muhammad ini nama orang. Kalau kita ingin mengungkapkan seperti itu, menyusun dua kata ini dengan maksud menunjukkan kepemilikan. Kitabnya Muhammad. Gitu. Kira-kira bagaimana? Abu Muhammadin. Ahsantun, Masya Allah. Ini berarti ibu-ibu sudah banyak yang pernah belajar ini. Kitabu Muhammadin. Kalau kita ingin merangkai dua kata ini dengan maksud kepemilikan atau keperuntukan, itu susunannya seperti ini. Kitabu Muhammadin. Karirna ba'di. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Marratan ukhra. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Berarti, ma ma'ana kitabu Muhammadin? Bukunya Muhammad. Kitabnya Muhammad, bukunya Muhammad gitu Ibu-ibu ya. Kitabu Muhammadin. Berarti susunan ini, rangkaian kata idhofah, mudhof dan mudhof ilaih ini menunjukkan makna apa? Kepemilikan atau keperuntukan. Seperti itu ya Ibu ya. Ini secara makna. Secara makna. Lalu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya susunan ini idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih ini terdiri dari dua kata kan Ibu ya? Terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, ini contohnya di sini kitabu, ini disebut al-mudhof atau mudhof, begitu Om ya. Jadi bagian yang pertama ini disebut apa Ibu? Kata yang pertama? Al-mudhof. Al-mudhof atau mudhofun, gitu saja nggak masalah. Mudhof. Jadi kata yang pertama disebut mudhof, sedangkan Muhammad di sini, kata yang kedua di sini disebut apa? Mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi atau al-mudhofu ilaihi. Begitu Ibu-ibu ya. Jadi susunan ini, rangkaian ini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama disebut mudhof, sedangkan kata yang kedua disebut mudhofun ilaihi. Saya tidak ingin menerjemahkan istilah ini, karena nanti malah saya khawatir malah terjadi iltibas, malah kesamaran atau kesalahpahaman, karena di bahasa kita kaidah ini memang tidak ada kaidahnya kan ya, susunan seperti ini. Yang penting menunjukkan kepemilikan yang disebutkan saja seperti itu, dua kata berurut-urut. Tapi di bahasa Arab ini ada kaidahnya. Di bahasa Arab ada kaidahnya. Namanya rangkaian idhofah. Bagian yang pertama disebut al-mudhof, bagian yang kedua disebut al-mudhofu ilaih. Begitu Ibu-ibu ya? Merah yang tebal. Baik. Ada yang pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan kepada ketentuan masing-masing. Jadi tadi secara makna menunjukkan kepemilikan atau keperuntukan. Lalu bagian yang pertama, kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhofun ilaih. Begitu Ibu-ibu ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir. Mau tanya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya. Ini yang mudhof ini berarti dia kata, maksudnya benda yang dimiliki berarti ya Ustadz? Betul sekali. Jadi kata al-mudhof itu biasanya suatu bendanya. Sedangkan sebenarnya sih sama-sama kata benda kan Om ya. Tapi kata yang pertama mudhof itu yang dimiliki. Kata yang kedua itu yang memiliki, biasanya seperti itu. Misalkan selain orang misalnya
babul baiti. Babul baiti. Itu maknanya apa, Om? Pintu dan rumah. pintu dan Pintu rumah. pintu rumah. Pintu rumah. Kalau rumahnya. bahasa kita kan cuma menyusun dua Iya. kata berurut-urut seperti itu kan, Om ya? Pintu Iya. rumah. Tapi itu kan sebenarnya maksudnya adalah pintunya rumah kan gitu, Om ya? Bukan pintu yang lain kan gitu, bukan pintu mobil. Kalau pintu mobil jadinya bagaimana? Babul sayyarati. Babus sayyarati. Kan gitu ya. Babus sayyarati itu menunjukkan bahwasanya itu pintunya mobil kan gitu ya, bukan pintu yang lain. Begitu, Om ya? Kalau kunci pintu, Miftah. Baiti. Baiti. kan kunci pintu bukan kunci rumah. Mahmud babun. Bab. Miftahul bab. Miftahul bab, coy. Kita coba supaya lebih paham, kita coba tadi secara kepemilikan udah bisa difahami, Om ya, maksudnya. Kita coba ke ketentuan masing-masing dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita perhatikan kata mudhaf terlebih dahulu. Kata yang pertama yaitu mudhaf. Kalau kita perhatikan di sini kitab, ini ada perubahan tidak dari bentuk awalnya sebelum dirangkai? Sebelumnya ada Ustaz. Ada. Perubahannya apa? Tadinya ujungnya tanwin. Tanwin berubah menjadi dhamma. Tanwin. Sebelumnya tanwin, sekarang jadi domahnya Iya, hanya satu saja. Baik. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang pertama adalah mudhaf itu tidak boleh diakhiri tanwin. Apa Ibu-ibu? Mudhaf tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Santuna. Mudhaf itu tidak boleh diakhiri tanwin. Makanya di sana kita tuliskan nahdhifut tanwina 'anil idhaf. Indal idhafah. Kita menghapus tanwin ketika kita mengidhofahkan kata yang pertama ini. Begitu, Om ya? Tidak boleh tanwin. Berarti kalau misalkan kita bilang kitabun Muhammadin, betul atau betul? Betul atau salah? Kitabun salah. Kitabun Muhammadin seperti itu salah. Harusnya bagaimana? Kitabu Muhammadin. Jadi ini betul-betul tidak boleh tanwin gitu Ibu-ibu ya. Tidak boleh tanwin. Ini ketentuan yang pertama. Mudhafun ilaih itu harus kasroh juga ya, Ustaz? Oh, belum. Kita belum membahas itu. Ini baru mudhafnya dulu. Sabar, Bu. Sabar, santai. Mudhafnya dulu. Afwan Ustadz, Naam, bisa tafadhali. bertanya. Naam. Ini kan kemarin kita belajar kalau tanwin itu hilang jika ada alif lamnya. Ini kan tidak ada Betul. alif lamnya, Ustadz. Begitu. Bagus sekali. Jazakillah khairan. Jadi kemarin saya sampaikan harokat asal itu tanwin kan, Om ya? Harokat asal itu tanwin. Tanwin itu bisa hilang menjadi hanya satu harokat saja. Maksudnya harokat terakhir, Om ya. Harokat terakhir pada dasarnya adalah tanwin. Dia bisa hilang menjadi satu harokat saja jika ada sebabnya. Jika ada sebabnya. Di antara sebabnya kemarin yang sudah kita pelajari adalah jika dibubuhi al. Jika dibubuhi al sebelumnya. Ini adalah sebab kedua. Ini adalah sebab kedua. Mudhaf itu juga tidak boleh tanwin. Mudhaf itu juga tidak boleh tanwin. Kenapa kok seperti itu, Ustadz? Karena kenapa? Pada dasarnya ini nanti kejauhan bingung nggak, Om ya? Jadi sebenarnya mudhaf ini itu ma'rifah juga. Mudhaf ini itu ma'rifah juga. Mudhaf kepada ma'rifah itu jadi ma'rifah. Mudhaf, ism yang mudhaf kepada ma'rifah seperti ini itu ma'rifah juga. Sebenarnya kalau dipisah itu bukan kitabun Muhammadun sebenarnya. Al-kitabu Muhammadun. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Itu ketentuan yang pertama tadi, mudhaf itu tidak boleh tanwin. Masih bingung nggak, Om, barusan? Kenapa kok nggak boleh tanwin? Ya, ini sebab yang lain selain al kemarin, Om. Karena ini mudhaf. Begitu, Om ya?
Oh, jadi Kan ada sebab yang lain juga. Kemarin misalkan al-alam al-mu'annats itu juga tidak boleh tanwin. Juga nanti mungkin akan kita pelajari lagi beberapa bab ke depan. Mungkin misalkan nama laki-laki tapi yang diakhiri tak marbutoh itu juga tidak boleh tanwin juga. Misalkan lagi nanti nama non Arab tidak boleh tanwin juga. Jadi ada beberapa sebab, ada banyak sebab. Tidak hanya al saja yang menyebabkan hilang tanwin itu. Begitu Om ya? oh ya. Ustadz, Jadi mau jadi tanya nanti kan Ustadz, kalau kalau Satu-satu yang sabar. oh ya maaf. Tadi masih ada yang pertanyaan Om tentang ini. ya, tadi kan jadi Ustadz gini, kalau misalkan ini kan misalkan digundulin tidak ada harokatnya. Kan kalau misalkan kita ini kan dia nggak ada alif lamnya, berarti kita kasih tanwin begitu. Makanya agak bingung sih di situ. Ahsanti, fatahullah alaik. Nggak masalah Om. Mungkin di awal-awal kita bingung seperti itu, tapi karena kita sudah mempelajari ini sekarang, kalau maknanya itu kepemilikan, berarti otomatis kata yang pertama itu mudhof. Mudhof itu ketentuannya tidak boleh tanwin. Seperti itu Om. Nanti kalau misalkan kita membaca tulisan yang nggak gondrong Om ya, tapi gundul. Katanya tadi digundulin Om. Kalau digundulin. Iya. Kalau nggak digondrongin. Jadi secara makna, secara konteksnya kita bisa mengetahui bahwasanya ini mudhof. Dan kita hilangkan semuanya ini harokatnya. Kitabu Muhammadin, kan nggak mungkin ini susunannya yang lain, misalkan kitab adalah Muhammad, kan nggak mungkin Om. Pasti kitabnya Muhammad kan gitu secara makna Om. Berarti kitab ini sebagai mudhof itu tidak boleh tanwin. Begitu Om. Barakallahu fiik. Insya Allah nanti ada latihan membacanya Om. Semoga nanti semakin paham. Begitu Om ya? Insya Allah Ustadz. Ada lagi pertanyaan tadi Om? Iya Ustadz, kurang lebihnya sama sih tadi. Maksudnya kan kalau yang sebelumnya itu ketika kita ngerubah kata dari yang asalnya tanwin jadi tidak tanwin itu kan ada tandanya tuh al gitu ya. Nah ini kan nggak ada tandanya nih gitu kan. Gimana nih kita taunya ini bahwa ini jadinya nggak tanwin gitu. Ini berarti tadi kalau yang saya tangkap dari Ustadz, kita lihat aja itu setelahnya ya. Kalau ini kepemilikan berarti dia udah nggak usah ditanwin begitu ya Ustadz. Betul sekali. Jadi kita itu ketika membaca itu seperti mirip ketika kita menerjemahkan. Jangan langsung gegabah membaca itu. Jadi kita lihat kata setelahnya kira-kira susunannya apa gitu. Oh iya. Ya Ustadz. Begitu Om. Jadi dilihat siaknya atau konteksnya. Begitu Om ya. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ustadz, kalau mudhof boleh dilekati al nggak Ustadz sebelumnya? Oh, ini yang gitu. baru mau saya bahas itu Om. Ayo, kita bahas Om ya. Iya. Jadi ini tadi kan baru ketentuan pertama. Ketentuan pertama tadi apa Om? Mudhof tidak boleh Diakhiri tanwin. Tidak boleh diakhiri tanwin. Ketentuan kedua apa? Padahal kan kemarin kita mempelajari bahwasanya yang dihilangkan tanwinnya itu yang ada alnya. Padahal seperti itu kan Om ya. Tapi di sini tidak ada alnya. Memang ketentuan mudhof itu yang kedua seperti itu. Tidak boleh ada al. Mudhof itu tidak boleh ada al. Makanya di sini kita tuliskan nahdhifu al indal idhofah. Kita hapus alnya pada saat menjadi mudhof. Jadi ada dua ketentuan mudhof itu. Ketentuan yang pertama tadi apa Om? Tidak boleh diakhiri tanwin. Tidak boleh diakhiri tanwin. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua apa? Tidak boleh ada awali al. Tidak boleh diawali al. Jadi mudhof itu tidak boleh diawali al. Berarti kalau misalkan saya bilang di sini Al-Kitabu Muhammadin, betul atau salah? Salah, tidak boleh. Harus Kitabu Muhammadin, tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Begitu Ibu-ibu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung? Halo? Lah, Ustaz. Ayo, Jat. Baik. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ibu-ibu tidak ada pertanyaan, saya berhayal ada pertanyaan gitu. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, ini harokat terakhir dari mudhof ini apakah harus selalu dhammah?
Kan tadi katanya tidak boleh tanwin kan ya? Tidak boleh tanwin. Tanwin itu bisa domatain, fathatain, atau kasrotain. Tapi di sini contohnya domah. Apakah harus selalu domah? Atau bisa fathah atau kasroh? Jawabannya Tidak selalu. Tidak. tidak harus selalu domah. Jadi kalau kemarin saya sampaikan, harokat asal suatu ism itu, harokat terakhir pada dasarnya, Domatanin. Rofa. domah. Domah. Pada dasarnya, ism itu harokat terakhirnya domah. Dia bisa berubah menjadi fathah atau kasroh jika ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Jadi tergantung kata sebelumnya apakah mempengaruhi menjadi kasroh atau fathah atau tetap domah. Seperti itu Om ya. Misalkan di sini kalau kita tambahkan huruf jar sebelumnya, misalkan ala, misalkan. Ala. Astagfirullah, kini kok belok-belok. Ala. Misalkan al-qalamu ala kitabi. Jadi karena ada huruf jar di depannya, maka bisa berubah jadi kasroh harokat terakhirnya. Tapi kalau contoh yang dasar ini kan memang tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya kan Om ya? Tidak ada faktor yang mempengaruhi, maka ini harokat aslinya adalah dhammah. Begitu Ibu-ibu ya? Tayyib. Ada pertanyaan tentang mudhaf sebelum kita lanjutkan ke mudhafun ilaih? Halo? Tidak, Ustaz. Hal min soal? Hal ladaikunna soal? La yujad. Baik. Nastamir ila al-mudhafi ilaih. Kita sekarang perhatikan mudhaf ilaih. Lahidna. Coba perhatikan baik-baik. Apakah ada perbedaan dari kata Muhammad yang sebelum kita rangkai menjadi mudhafun ilaih dan kata Muhammad yang sudah kita rangkai menjadi mudhafun ilaih? Ada perbedaan atau tidak? Ada, Ustaz. Ada. Apa itu? Harokat terakhirnya menjadi kasroh. Begitu Ibu ya? Harokat terakhirnya menjadi kasroh. Ini hal mutlak yang harus seperti itu memang. Maksud saya seperti ini. Ini adalah salah satu faktor yang menjadikan suatu ism majrur. Kalau di bab sebelumnya kita mengenal huruf jar yang menjadikan ism setelahnya majrur. Begitu Ibu ya? Ini mudhafun ilaih atau susunan idhofah adalah salah satu faktor yang lain yang menyebabkan ism itu majrur. Mudhafun ilaih harus selalu majrur. Tandanya kasroh. Begitu Ibu ya? Mudhafun ilaih harus selalu majrur, tandanya kasroh. Bingung tidak maksud saya Ibu? Kecuali yang tidak bisa kasroh, keadaannya tetap dalam keadaan jar, tapi mungkin dengan tanda yang lain, kan begitu Om, yang tidak boleh yang tidak bisa dikasroh. Tapi tetap mudhafun ilaih itu selalu majrur. Selalu apa Ibu? Majrur. Selalu majrur. Tandanya kasroh. Berarti kalau misalkan saya baca kitabu Muhammadun, betul atau salah? Salah. Harus kitabu Muhammadin. Mudhafun ilaih harus selalu majrur. Tandanya kasroh. Begitu Ibu ya? Hal min soal, ada yang bingung Om? Ada yang kurang jelas atau bagaimana? Silahkan ditanyakan. Tafadhol. Tentang keduanya tadi, mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kalau mudhaf tadi ketentuannya ada dua, tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Sedangkan mudhafun ilaihi itu selalu majrur. Selalu majrur, tandanya kasroh. Tidak ada pertanyaan? Laisa hunaka soal? La yujad. Baik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, ini apakah kasrohnya ini harus selalu kasrotain, double kasroh seperti ini? Enggak ya Ustaz. Tidak. Jawabannya Soalnya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Kemarin yang di bab sebelumnya yang mempengaruhi itu apa Om? Yang mempengaruhi harokatnya tanwin atau tidak yang pertama kita jumpai yang di bab 3 kemarin apa Om?
Ada atau tidaknya al kan begitu Om ya? Oh ya, ya. Al. Jadi kalau mudhofun ilaih itu boleh dibubuhi al Om. Diawali al itu boleh. Dan kalau diawali al berarti kasrohnya hanya satu kan gitu Om ya? Ada kasrohnya hanya satu. Misalkan tadi babul baiti. Babul baiti karena ada alnya, al baiti. Atau kitabul mudarrisi. Bukan kalau tidak ada alnya kitabu mudarrisin. Tapi kalau ada alnya kitabul mudarrisi. Gitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Enggak. Enggak Om ya? Taib. Coba kita lihat beberapa contoh berikut ini. Taib. Karirna ba'di. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Marratan ukhra. Mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Kalau kita perhatikan di sini mudhofun ilaihnya kasroh. Kasrohnya cuma satu. Kenapa kok kasrohnya cuma satu? Enggak kasrotain, double kasroh. Karena ada Ada al. Ada al. Kalau tidak ada al, maka bagaimana? Maktabu mudarrisin seperti itu ya. Ini contoh yang lain dari susunan idhofah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Maktabul mudarrisi, mudhafnya yang mana Ibu-ibu? Mudhafnya maktabu. Maktabu itu sebagai mudhaf, sedangkan mudhafun ilaihnya mana? Al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Kenapa di sini maktabu itu tidak tanwin, padahal tidak ada alnya, karena dia sebagai Mudhof. Dia sebagai mudhof begitu Om ya. Kalau ditanya seperti itu, kenapa kok maktabu di sini tidak tanwin, padahal tidak ada alnya, karena dia sebagai mudhof. Mudhof itu memang ketentuannya tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya kan begitu Om ya. Ya. Kalau ditanya lagi yang kedua ini al-mudarrisi, kenapa kok harokatnya kasroh bukan dhamma? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu majrur, tandanya kasroh. Gitu Ibu-ibu ya? Iya. Nggak bingung Om ya maksudnya? Tayyib. Selanjutnya ada contoh lagi? Atau sudah ini Om? Tayyib. Ini perintahnya di sini hati misalan min indik. Sebutkan masing-masing satu contoh dari ibu-ibu. Coba saya menyebutkan menunjuk beberapa dari ibu-ibu. Coba dari Bu Anita Rifai. Coba sebutkan satu contoh saja dari susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Yang sering kita dengar, yang jumpai sehari-hari. Banyak sekali Om. Maksudnya? Contoh, sebutkan contoh susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ya, lagi mikir. Banyak sebenarnya yang sering kita dengar dan sering kita jumpai istilah-istilah. Apa kalau mobil Pak Guru gitu? Boleh? Apa? Oh, ya boleh. Ya. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri, mobil Pak Direktur atau kepala sekolah gitu ya. Sayyaratul mudiri. Barakallahu fiik, fatahallah alaik. Betul sekali. Coba sekarang Bu Dewi Ilahude. Coba contoh yang lain Om. Daftaru Ahmadi. Aduh, ini kok pilihan katanya Ahmad. Ahmad itu tidak bisa diharokati kasroh. Daftaru Ammarin. Kalau itu boleh. Daftaru Ammarin. Jadi Ahmad itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Itu termasuk yang mamnu min as-sarf. Nanti insya Allah akan kita pelajari pada saatnya. Oh, jadi tidak semua nama Ustaz ya? Tidak semua nama. Jadi itu kenapa kok Ahmad itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh? Karena itu bentuknya Om. Bentuknya seperti itu. Polanya seperti itu. Nama yang polanya seperti itu tidak boleh tanwin. Jadi tadi contoh yang kedua sudah betul. Apa tadi Om? Daftaru
Ammarin. Daftaru Ammarin. Fatahallah alaik, Masya Allah. Daftaru Ammarin. Ini ibu-ibu, alhamdulillah, ini malah membuat contoh sendiri yang berarti menunjukkan bahwasanya ibu-ibu sudah paham. Tapi sebenarnya ada beberapa kata, yaitu yang sehari-hari kita jumpai itu susunannya idhofah. Coba Dita sekarang. Dita Nurfadilah. Apa ya? Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin, nggak masalah. Ibnu Muhammadin. Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya, apa yang saya maksud tadi? Iya, apa sih? Misalnya apa? Kitabullahi. Oh, yang dari Quran maksudnya. Oh, itu kan nggak harus di Quran kan, Mah? Oh, iya. Kitabullahi. Rasulullah. Rasulullahi. Hmm. Ada lagi, Bu Edita, coba Bu Edita Anggreni. Oke. Iya. Miftahus sayyarati. Ahsanti, miftahus sayyarati. Kunci mobil ya. Miftahus sayyarati. Ibu Erniwati. Nah, Masjidu Rasulillah. Masjidu Rasulillahi. Ini malah double-double, bagus. Barakallahu fiik. Masjidu Rasulillahi. Ini mumpung Bu Erniwati menyebutkan contoh ini, saya sekalian bahas. Coba kita tulis sama ya. Masjidnya Rasulullah. Masjidu ya. Rasul Lillahi. Rasulillahi. Gitu ya. Saya harokati yang terakhir saja biar nggak memenuhi. Masjidu. Masjidu. Kata yang pertama ini, masjid. Kata masjid yang pertama ini sebagai apa, Ibu? Mudhof. Sebagai mudhof. Makanya dia tidak tanwin dan tidak ada alnya. Begitu kan Ibu ya? Masjidu ini sebagai mudhof. Lalu Rasul di sini sebagai apa? Mudhofun ilaihnya yang di masjid. Mudhofun ilaihnya masjid. Mudhofun ilaihnya masjid. Makanya dia majrur, tandanya kasroh. Ya. Tapi kenapa kok kasrohnya cuma satu? Karena sebentar. Karena nggak boleh tanwin karena Tidak dia ada mudhof bagi Allah. Karena dia mudhof lagi ke lafdzul jalalah. Ya, jadi mudhofun ilaih itu suatu ketika bisa menjadi mudhof lagi. Bingung tidak maksud saya Ibu? Seperti ini. Jadi masjid itu mudhof, Rasul itu mudhofun ilaih. Tapi Rasul ini menjadi mudhof lagi ke kata berikutnya, lafdzul jalalah. Ini lalu lafdzul jalalah Allah itu sebagai mudhofun ilaih yang terakhir. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksudnya? Insyaallah. Makanya di sini kata Rasul di sini kok tidak ada alnya? Karena memang dia menjadi mudhof lagi kan Ibu ya? Mudhof itu kan memang tidak boleh ada alnya. Masjidu Rasulillahi. Jadi di sini kata Rasul mempunyai dua fungsi ya Pak Ustaz? Betul, dia mempunyai dua kedudukan. Sebagai mudhof dan sebagai mudhofun ilaih. Sebagai mudhofun ilaih dulu, lalu sebagai mudhof lagi. Begitu ya? Baik, mungkin nanti supaya lebih jelas, coba saya beri PR. Coba, ini PR pertama, mungkin nanti ada PR lagi. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kunci, pintu, mobil, ayahnya Muhammad. Pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan. Nanti coba diterjemahkan ya ke dalam bahasa Arab. Kunci, pintu, mobil, ayahnya Muhammad. Muhammad lengkap sudah. Ya. Kunci, pintu, mobil, ayahnya Muhammad. Itu kan banyak sekali kan, Om? Iya. Baik. Itu susunannya idhofah semuanya. Mudhof dan mudhof ilaih berturut-turut. Begitu Om ya?
Ustaz. Ada pertanyaan? Hal min soal? Iya, ada Ustaz. Tafadhali. Ini Ustaz masih agak bingung sih kan harusnya kan kalau kayak di atas kan Muhammadin karena tidak ada alif lamnya. Nah, ini kan juga tidak ada alif lamnya, tapi kok apa tandanya cuman bukan tanwin begitu di Rasuli. Karena mewakili di sebelahnya Ustaz begitu. Bukan, karena dia menjadi mudhof lagi. Jadi setelah dia menjadi mudhofun ilaih dari masjid, kata ini menjadi mudhof lagi, mudhof ke lafdzul jalalah Allah. Jadi selain dia sebagai mudhofun ilaih, dia sebagai mudhof lagi. Mudhof ke kata berikutnya. Mudhof tadi kan ketentuannya memang tidak boleh ada al-nya. Iya. Tapi Begitu, masih agak bingung sih di tanwinnya dengan tidak ada tanda takutnya. Maksudnya baca pas ini kan ada harokatnya. Nanti kalau pas ketemu yang tidak ada harokatnya, nanti agak bingung nanti kalau misalkan dikasih. Itu tadi kembali kita lihat konteksnya Om. Ini misalkan tadi kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Itu kalau kita lihat susunan kalimatnya ini nggak mungkin kalau nggak melihat nggak menunjukkan kepemilikan semuanya. Kunci pintu, kuncinya pintu kan gitu ya. Pintu mobil, setelah pintu mobil berarti pintunya siapa? Pintunya mobil kan gitu ya. Mobil Muhammad, mobilnya Muhammad berarti kan. Itu semuanya berarti menunjukkan idhofah semuanya kan gitu. Oh, nah nanti Ustadz kalau misalkan PR-nya ada keliru Ustadz, kalau dikerjakan nanti di mohon petunjuknya Ustadz. Insya Allah. Ya. Jangan takut salah. Kalau salah pun nggak masalah karena memang belajar kan wajar Om ya kalau salah. Kalau udah nggak salah ya ngajar kan gitu. Iya. Barakallahu fiik. Jadi maksud saya kenapa kok saya membahas ini tadi contoh yang disebutkan Bu Erniwati tadi karena ini saya ingin menunjukkan bahwasanya susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih itu bisa berturut-turut, bisa bertingkat-tingkat seperti itu, disambung-sambung. Jadi mudhof lalu mudhofun ilaih itu jadi mudhof lagi ke mudhofun ilaih setelahnya. Bisa jadi mudhof lagi ke mudhofun ilaih setelahnya. Begitu, Om ya? Apa nggak ada batasannya Ustadz sampai akhir berapa begitu ada nggak ada batasannya untuk mudhofun ilaih yang terakhir itu pasti kalau tidak ada alnya maka jadi tanwin dan kalau tidak tanwin berarti nanti ada alnya biasanya Om. Kalau ada sudah ulangi lagi coba statementnya. Atau gini saya balik. Jadi mudhofun ilaih yang paling terakhir itu pertama biasanya mungkin ada alnya. Kalau udah ketemu al itu berarti mudhofun ilaih yang terakhir. Atau kalau tidak ada alnya, biasanya nanti kita bisa harokati dengan tanwin. Tanwin. Begitu ya? Ya. Sure. Yang penting mudhofun ilaih yang terakhir itu pasti ma'rifah, udah gitu aja. Afan ini salah saya. Salah. Sebenarnya bisa juga sih nggak ma'rifah. Nakiroh itu bisa juga. Tapi harus tanwin jadinya, kasrotain nanti. Kasrotain. Jadi antara ada alnya atau tanwin gitu ya. Mudhofun ilaih yang terakhir itu. Ya. Insyaallah. Kalau kata Muhammad di sini ma'rifah karena nama orang ma'rifah pasti. Tapi dia tidak bisa dibubuhi al karena nama. Muhammad. Baik. Helmin soal masih ada pertanyaan lagi Ibu? Masih ada yang bingung? Ustadz, kalau yang contoh tadi Masjidu Rasulillahi. Kalau kita mau berhenti di Masjidu berhenti Rasulin gitu bisa nggak Ustadz? Bisa. Tapi kalau kita yang kita maksud Rasul di situ yaitu Nabi Muhammad SAW, berarti kita menggunakan ma'rifah ar-Rasul. Begitu ya? Oh gitu. Jadi Ustaz. Masjidur Rasuli seperti itu. Masjidur Rasuli. Oke. Jadi ada alnya. Langsung Masjidur Rasuli. Begitu ya? Iya, Ustaz.
Ini gini ya kali Ustadz, kalau misalnya yang contoh tadi, kalau masjidunya dihilangin jadinya Rasulullahi gitu jadinya Betul, ya. betul sekali Fatahullah nih. Rasulullahi, begitu ya. Itu kalau masjidnya kita hilangkan. Rasulullahi. Kalau lafzul jalalah di akhir kita hilangkan, jadi Masjidur Rasuli, gitu ya, Masjidur Rasuli. Jadi itu sebenarnya dua susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, lalu kita jadikan satu kan seperti itu seakan-akan. Kan begitu? Balik ke awal lagi jadinya ya, rumus Ya. awal. Jadi Masjidur Rasuli sama Rasulullahi. Rasulnya Allah. Ar-Rasul kenapa kok tadi kita bubuhi al? Karena ma'rifah yang kita maksudkan ya. Rasulullah SAW. Jadi para ulama menjelaskan kalau yang kita maksud adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu kita menyebutkannya dengan ma'rifah. Kita menyebutkannya dengan ma'rifah. Kalau disebut di dalam kitab-kitab Ar-Rasul itu berarti maksudnya adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Rasul bisa yang lain. Kalau nakiroh itu maksudnya bisa yang lain. Begitu Ibu-Ibu. Baik. Masih ada pertanyaan Ibu-Ibu? Masih ada yang bingung? Kurang jelas? Atau bagaimana? Silahkan. Nggak masalah. Insya Allah bab ini akan kita bahas 2 kali juga insya Allah. 2 kali pertemuan. Tidak ada pertanyaan? Ini diusahakan betul-betul kita pahami Om ya. Jadi kemarin kalau di bab 4 kemarin kita menjumpai susunan jar dan majrur. Kita pahami betul-betul. Jar itu huruf jar. Lalu setelahnya majrur tandanya kasroh, begitu ya Ibu ya. Sedangkan ini kita di sini dikenalkan dengan rangkaian idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof itu ketentuannya apa tadi? 2 ketentuan. Lalu mudhofun ilaih ketentuannya 1, yaitu selalu majrur, tandanya kasroh. Begitu ya Ibu ya. Jadi satu persatu kita temui di setiap babnya mulai saat ini insya Allah. Nanti akan ketemu lagi nanti ada naat man'ut, nanti mubtada dan khobar. Jadi usahakan setiap pembahasan itu kita pahami supaya nanti tidak bingung, tidak campur-campur gitu. Begitu Om ya. Baik. Baik. Masih ada pertanyaan lagi Om, Ibu-Ibu? Hal min soal? La yujad. Nastamir ilal mabahas asani. Wah itu tadi jawaban dari PR kemarin. PR yang saya minta tadi Om. Baik. Sekarang kita bahas al-munada. Al-munada ini apa sebenarnya? Al-munada itu tidak akan terlepas dengan huruf nida. Kalau di sini kita baru akan dikenalkan dengan satu harfu nida, yaitu ya. Ya, ma makna ya? Wahai. Berarti kira-kira ya ini huruf yang digunakan untuk apa, Om? Memanggil. Untuk memanggil. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Ahsantunna. Di dalam bahasa Arab, huruf ini disebut harfun nida. Apa, Om? Harfun nida. Harfun nida. Harfun nida. Harfun nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Karena harus kita ingat bahwasanya ya itu termasuk huruf, Ibu-Ibu ya. Huruf. Sebelumnya kita pernah menyampaikan kata di dalam bahasa Arab itu ada ism, ada fi'lun, ada harf kan itu ya. Ini termasuk yang ketiga yaitu harfun atau huruf. Huruf itu tidak mungkin berubah bentuk. Jadi bentuknya, harokatnya itu tidak bisa berubah. Begitu Ibu ya. Jadi ya, tidak mungkin harokatnya berubah menjadi dhammah atau kasroh. Enggak pernah kita dengarkan ya. Kalau di bahasa Jawa ada you gitu. Kan ada Om. Ini ada yang orang Jawa Om. Kita lanjutkan. Jadi ya ini termasuk harfun. Harfun apa? Harfun nida. Harfun nida, huruf untuk memanggil itu harfun nida. Dia termasuk huruf, tidak bisa berubah harokat.
Sebenarnya harfun nida itu tidak hanya satu ini saja, masih ada yang lain-lain, tapi kita fokus di sini saja karena di bab ini baru dikenalkan satu ini saja. Masih banyak yang lain, misalkan ayyuha, ayyatuha, wa, dan wa yang panjang maksudnya, bukan wa yang artinya dan itu, tapi wa gitu. Ada itu. Itu nanti insya Allah akan kita bahas secara bertahap, tapi di sini kita fokus ke iya dulu saja. Iya. Ya, ini tadi huruf apa Ibu-Ibu? Harfun nida. Harfun nida. Kalau kita ingin memanggil seorang yang namanya Muhammad misalnya, maka kita menggunakan ya ini jadinya ya Muhammadu. Karirna ba'di. Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Marratan ukhra. Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Kira-kira ibu menemukan kejanggalan atau perbedaan tidak ketika susunan ini sebelumnya kata ini belum kita rangkai, lalu setelah kita rangkai antara harfun nida dan kata setelahnya ada perbedaan tidak? Dari domah jadi berubah domah. Harokatnya berubah menjadi satu domah saja, kan gitu ibu-ibu ya? Hilang tanwinnya. Sebelum kita bahas itu, kata setelah harfun nida itu disebut al-munada. Al-munada. Jadi yang judulnya di sini al-munada itu sebenarnya adalah ini, kata setelah huruf nida. Begitu Ibu-ibu ya? Jadi kalau iya itu harfun nida, Muhammad itu sebagai al-munada. Al-munada itu apa sih? Ya yang dipanggil, gitu ya. Kalau ya tadi harfun nida, huruf untuk memanggil. Kalau al-munada itu isim yang dipanggil. Begitu ya Ibu ya? Isim yang dipanggil. Tayyib. Ya. Al-munada tadi ketentuannya, al-munada itu di sini kita baru dikenalkan harokat munada yang dhammah. Harokat munada yang dhammah. Jadi baru satu jenis atau dua mungkin. Jadi munada, ma'rifah, dan nakiroh maksudah. Tapi nggak usah dipikir itu jenis yang bagaimana. Yang penting kita kenal di sini bahwasanya munada itu harokat terakhirnya dhammah. Begitu saja Ibu-Ibu ya, supaya simpel, supaya tidak bingung. Munada itu harokat terakhirnya apa Ibu-Ibu? Dhammah. Misalkan Khalidun kalau kita panggil jadi Khalidu. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Kalau Aliyun jadi ya Aliyu. Ya Aliyu. Begitu Ibu-Ibu ya. Jadi harokat terakhirnya dhammah. Nggak bingung mamanya, insya Allah mudah ya. Kalaupun nanti sebenarnya ada beberapa jenis munada. Misalkan nanti ada munada mudhof. Maksudnya mudhof tapi jadi munada. Kan bisa saja kan Ibu-Ibu ya. Mudhof tapi jadi misalkan susunan talibul ilmi. Talibu al-ilmi. Ini kan susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Iya atau iya? Talibul ilmi. Saya tulislah supaya lebih jelas. Talibu al-ilmi. Talibul ilmi. Ya. Talibul ilmi itu maknanya apa, Om? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu. Ini isim fa'il pelaku. Penuntut ilmu. Ini susunannya apa Ibu-Ibu? Rangkaiannya? Idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Ini nanti kalau misalkan kita tambah harfun nida di depannya, ini tidak menjadi dhammah lagi. Nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi di sini, di bab ini kita intinya dikenalkan dengan susunan dasar ini. Jadi iya, setelah ya itu sebagai harfun nida, setelahnya disebut al-munada. Al-munada itu harokat terakhirnya dhammah. Begitu Ibu ya? Dhammah. Ustaz, mungkin ada pertanyaan. Ustaz, di sini dhammah ini maksudnya apakah tanda rafa bahwasanya munada itu marfu atau memang harus seperti itu? Maka kita jawab ini harus dhammah. Berarti maksudnya mabniyun 'ala dhammi. Nantilah insya Allah akan kita bahas lebih lanjut pada saatnya. Tapi yang jelas di sini bukan marfu tapi harus dhammah. Begitu Ibu-Ibu ya? Bingung tidak?
Jadi yang penting al-munada harus domah lah. Di sini kita pahami gitu dulu saja. Ya. Begitu Om ya? Iya. Tayyib. Iya Ustadz. Hal min soal. Tayyib. Begitu Om ya. Jadi munada itu harus domah dan tidak boleh tanwin. Munada domahnya satu saja. Harus domah dan tidak boleh tanwin. Ya Muhammadu, bukan ya Muhammadun, tapi ya Muhammadu. Tayyib. Hal min soal. Masih ada yang bingung? Laisa hunaka soal? La yujad soal? Tayyib. Nastamir. Sekarang hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu yang bagaimana sih Ibu? Yang kayak toge. Apa Om? Kayak toge. Yang kayak toge. Iya. Oh, toge ya. Itu bukan toge. Itu kepala huruf shot itu sebenarnya Om. Kebanyakan di dapur kita Ustaz. Oh, di dapur. Kepala shot. Kenapa kok dia kasih kepala shot itu? Karena untuk menunjukkan ini wasol itu ya, hamzah wasol. Ini kan namanya yang dimaksud kepala toge ini tadi. Benar. Ini sebenarnya tanda yang hanya ada di mushaf Al-Quran Rasul Utsmani saja. Kalau yang lain-lain nggak ada nih. Kalau di kitab-kitab nggak ada tanda kepala toge. Iya toge aja Ustadz biar gampang. Ya terserah gimana. Jadi begini Ibu-Ibu, insya Allah nanti akan kita tambahkan lah insya Allah pembahasannya. Jadi hamzah itu sebenarnya ada dua macam. Hamzah itu ada berapa macam Ibu-Ibu? Dua macam. Hamzah itu ada dua macam. Apa saja dua itu? Hamzah qat'i ya. Yang pertama ada hamzatul qat'i. Dan yang kedua ini hamzatul wasli. Hamzatul qat'i itu yang bagaimana? Perbedaannya apa dengan hamzah wasl? Saya lupa itu Ustaz. Hamzah. Tahsin tuh. Ini ada beberapa perbedaan dari beberapa sudut pandang. Jadi pertama dari segi tulisannya itu sudah berbeda. Hamzatul qat'i dan hamzatul wasli itu dari segi tulisannya sudah berbeda. Hamzatul qat'i itu selalu dengan kepala hamzah atau kepala ain. Kepala ain, bukan kepala toge. Hamzatul qat'i. Kepala ain ya, ain. Itu yang seperti ain itu. Itu. Bisa di atas alif, di bawah alif, di atas waw, di atas ya, atau berdiri sendiri. Yang dengan kepala ain seperti itu adalah hamzatul qat'i. Begitu Ibu-Ibu ya? Ini penulisannya seperti itu. Kalau hamzatul wasli itu hanya berdiri tegap seperti alif, persis seperti alif. Kalau di mushaf ya ada kepala togenya, tapi kalau selain di mushaf tidak ada kepala toge. Ada. Kepala shot itu sebenarnya. Saya jadi ikut-ikutan kepala toge. Hanya berdiri sendiri. Gimana Ustaz? Hanya berdiri di? Hanya berdiri seperti itu saja, tidak tanpa kepala. Itu penulisannya seperti itu. Jadi kalau hamzatul qat'i itu ada kepalanya, entah kepalanya di atas, di bawah, di atas waw, di atas ya, atau berdiri sendiri. Ini hamzatul qat'i. Begitu Ibu ya. Kalau hamzatul wasli itu hanya satu bentuk seperti ini, persis seperti alif. Berdiri saja seperti itu, tegap seperti itu tanpa kepala. Itu hamzatul wasli. Begitu Ibu ya. Bingung tidak maksudnya? Secara penulisan, ini tulisannya saja ini. Ini jangan dikira ini kita membahas alif, bukan. Alif itu hanya sebagai tanda baca panjang kan Ibu ya? Iya. Yang iya ini ya itu alif, setelah ya alif itu. Yang buat mat itu alif. Tapi ini hamzah itu bisa berbunyi a i u ya atau iya? Iya. Hamzah itu bisa berbunyi a, i, atau u. Tapi hamzah itu ternyata ada dua. Ada hamzatul qat'i yang ada kepalanya seperti ini. Ada hamzatul wasli yang tidak ada kepalanya. Sama-sama bisa berbunyi a, i, u. Begitu Ibu ya. Ini perbedaan dari segi bentuknya dulu.
Begitu Om ya, bentuknya atau penulisannya. Bisa dipahami maksud saya sampai di sini? Insyaallah. Baik, selanjutnya apa perbedaan yang lain? Perbedaan dari sisi cara membacanya. Cara membacanya. Hamzatul qat'i itu selalu bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Entah itu letaknya di awal susunan kalimat, di tengah, atau di akhir susunan kalimat. Itu selalu bisa berbunyi A, I, atau U. Sedangkan hamzatul wasli ini hanya bisa berbunyi jika dia terletak di awal susunan kalimat. Misalkan di sini, ibnun atau ibnul mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Ini I, kita bisa baca I karena dia di awal. Enggak ada harokatnya, Afan ini. Enggak boleh diharokati, Om. Hamzah wasol itu enggak ada harokatnya. Jadi bagaimana? Tapi bisa dibaca ibnu karena dia di awal susunan kalimat. Coba kalau dia di tengah susunan kalimat seperti ini al-mudarris di sini. Ini juga hamzah wasal sebenarnya. Ibnul mudarrisi. Kalau di awal al-mudarrisu kan gitu Ibu-ibu ya. Al-mudarrisu berbunyi dia A. Tapi karena di tengah jadi ibnul mudarrisi. Contoh yang lain kalau kita coba karirna ba'di ibnul mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Coba kata ibn ini jadi di tengah. Jadi ainal mudarrisu. Afan. Astagfirullah. Aina ibnul mudarrisi. Aina ibnul mudarrisi. Marratan ukhra. Aina ibnul mudarrisi. Aina ibnul mudarrisi. Kalau dia diawali kata yang lain, dia jadi di tengah susunan kalimat kan Om ya? Iya. Tidak terbaca. Tulisannya tetap ada, tapi tidak terbaca. Dia langsung masuk ke huruf ba-nya. Aina ibnul mudarrisi. Dia dilewatin. Bukan aina ibnu, bukan. Tapi aina ibnul mudarrisi. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena hamzah di sini adalah hamzatul wasli atau hamzah wasal. Hamzah wasal itu cara bacanya hanya bisa terbaca jika dia terletak di awal susunan kalimat. Termasuk di mushaf Al-Quran juga seperti itu. Hamzah wasal itu bisa berbunyi jika dia terletak di awal ayat atau setelah waqaf. Ketika ibtida, ketika kita waqaf lalu kita mau memulai kembali, di awalnya itu ada hamzah wasal, maka itu bisa berbunyi A, I, atau U. Tapi kalau di tengah-tengah, dia tidak bisa terbaca. Tidak terbaca. Tetap ada tulisannya tapi tidak terbaca. Aina ibnul mudarrisi misalnya seperti itu Ibu. Maksud saya bisa ditangkap nggak Om di sini? Bisa. Insya Allah. Tapi bagaimana caranya kita tahu A, I, U-nya? Tunggu sebentar. Oh belum, sorry. Belum, santai. Ini tadi perbedaan Om ya, hamzah qat'i dan hamzah wasal. Pertama tadi tulisannya kalau hamzah qat'i ada kepalanya, kalau hamzah wasal tidak ada kepalanya. Lalu hamzah qat'i itu selalu bisa dibaca A, I, U dimanapun dan kapanpun, gitu ya, dimanapun letaknya. Sedangkan hamzah wasal itu hanya bisa terbaca kalau apa Om? Di awal. Di awal susunan kalimat, bukan di awal kata. Tapi di awal susunan kalimat. Susunan kalimat. Gitu Om ya. Karena kalau melihat letak dalam kata, ini ada perbedaan lagi. Jadi letak di dalam satu kata, ini perbedaan ketiga. Hamzatul qat'i itu bisa terletak di awal kata Om ya. Kata bukan kalimat. Hamzatul qat'i itu bisa terletak di awal kata, di tengah atau di akhir. Jadi mana-mana. Kan gitu Om ya. Sedangkan hamzatul wasli itu hanya kita jumpai di awal kata saja. Awal kata. Gitu ya. Tidak mungkin hamzah wasal itu di tengah kata atau di akhir kata. Nanti jadi alif nantinya kan. Kan gitu. Jadi hamzah wasal itu hanya di awal kata. Kalau hamzah qat'i bisa di awal, di tengah, di akhir. Begitu Om ya. Bingung tidak maksud saya? Jadi ada ibnun, ada ismun,
ada istighfar, al-mudarrisu, lalu apa lagi misalkan? Ijlis, idhab, irji, itu hamzah wasol semuanya. Kata-kata yang saya sebutkan barusan semuanya diawali hamzah wasol. Hamzah wasol hanya ada di awal kata seperti itu. Tidak mungkin hamzah wasol itu di tengah kata. Nanti bingung orang kalau hamzah wasol di tengah kata kan dikira alif kan. Jadi hamzah wasol itu hanya ada di awal kata. Begitu Om ya? Baik Ustaz. Baik. Tadi ada pertanyaan. Loh Ustaz, ini cara bacanya gimana? Kan nggak boleh ada harokatnya. Nggak mungkin ini ada harokatnya. Ibn. Kan kemarin ada yang salah juga ketika susunan setoran kosakata, hafalan kosakata. Kemarin ada yang bacanya asmun, abnun ya. Nah itu i bacanya Om. I. Tapi kalau di sini bacanya apa? Bacanya kan gitu. Jadi seperti ini Om. Sebelumnya kita kan pernah membahas bahwasannya kata di dalam bahasa Arab itu ada berapa macam? Ya Ustaz. Ada tiga. Ada 3 macam. Pertama apa? Isim. Isim. Yang kedua? Fi'lun. Yang ketiga? Huruf. Harf. Hamzah wasal itu juga terdapat pada 3-tiganya. Baik ism, fi'il, maupun harf. Begitu Ibu ya? Kita bahas yang paling sedikit dulu. Harf. Satu-satunya huruf yang jadi hamzah wasal pada huruf itu hanya satu. Hamzah wasal pada huruf itu hanya satu, yaitu al ini. Al ini kan tergantung, lamnya kan huruf kan ya? Huruf. Jadi kalau hamzah wasal pada huruf itu selalu dibaca fathah. Selalu dibaca fathah. Bukan diharokati fathah, bukan ditulis harokatnya fathah, karena nggak boleh ditulis harokatnya kan ya? Tapi selalu dibaca fathah. Al, nggak mungkin kita membacanya ul atau ul mudur, ul mudarris, kan nggak mungkin. Jadi selalu a bunyinya. Al mudarris, begitu Ibu ya. Kalau pada harf, dan harf itu hanya satu ini saja yang diawali hamzah wasal. Harf sudah, tinggal 2, ism dan fi'il. Kita bahas yang ism dulu. Ism ini lebih mudah daripada fi'il. Ism, hamzah wasal pada ism itu selalu berbunyi kasroh. I. Banyak sekali yang contohnya. Ibnun. Kemarin ismun. Ada lagi. Istighfarun. Dan lain-lain. Oh, enggak. Itu kata perintah Om. Fi'il itu. Fi'il amar, kata perintah itu. Apalagi misalkan yang lain. Banyak sekali Om, insya Allah. Banyak, nanti insya Allah semakin lama. Isim selalu dibaca I. Jadi kalau pada huruf itu selalu dibaca A, selalu dibaca fathah. Kalau pada ism selalu dibaca I, kasroh, begitu Om ya? Nah, ini yang pasti-pasti dulu saja, kan itu, supaya lebih mudah. Kalau huruf dibaca A, kalau ism dibaca I. Sedangkan kalau pada fi'il bagaimana? Nah, kalau pada fi'lun kita harus melihat huruf yang di tengah. Huruf yang ketiga. Di mushaf Al-Quran. Kayak belajar tahsin ya Ustaz. Iya. Ini sebenarnya bahasa Arab itu selalu ada sambungannya dengan semua menyeluruh semua bidang ilmu syar'i. Tanpa bahasa Arab bagaimana bisa kan gitu. Makanya kalau belajar tajwid atau tahsin berbarengan dengan belajar bahasa Arab itu mudah sekali biasanya. Karena istilah-istilah dalam tahsin yang kita untuk kosakatanya semakin banyak di dalam bahasa Arab, dan istilah-istilah dalam tahsin atau tajwid itu istilah-istilah dasar yang dalam bahasa Arab itu istilah-istilah dasar, dan kalau misalkan kita hanya paham artinya saja, insya Allah bisa langsung paham maksudnya. Hukum-hukumnya bagaimana, begitu. Itu sebenarnya sangat menunjang berkaitan. Ada fi'lun, ada fi'lun. Ini tadi kalau hamzah wasal dalam fi'il. Hamzah wasal dalam fi'il itu kita harus memperhatikan huruf yang di tengah atau huruf yang ketiga. Coba sebutkan, misalkan di dalam Al-Quran kita menemukan kata perintah iqra. Iqra. Idhab. Iqra, idhab.
Coba. Unzur. Atau yang undur dulu saja. Undur. Afan. Undur. Undur itu huruf yang di tengah apa, Om? Zai, apa? Nazoro, Enggak, ini undur. Huruf yang di tengah harokatnya? Dhammah. Harokatnya dhammah. Makanya kita baca hamzah wasalnya dhammah. Dhammah. Jadi unsur. Ungdur. Nggak boleh kita baca ingdur atau angdur. Kalau huruf yang di tengah dhammah, maka hamzah wasalnya kita baca dhammah. Begitu, Om ya? Iya. Kalau huruf yang di tengah atau huruf yang ketiga, kalau huruf yang ketiga itu dhammah, maka hamzah wasalnya kita baca dhammah. Cuman ada i sama u. Uqtul misalkan, uqtul. Kan ini biasanya kita menemukan di mushaf nggak ada harokatnya, Om ya? Uqtul juga demikian. Uqtul. Kenapa kok bisa kita baca u? Dari yaktul. Uqtul karena huruf ketiga berharokat. Huruf ketiganya berharokat dhammah. Maka kita baca uqtul. Itu Ibu ya. Contoh yang lain apa Ustadz yang fathah ada? Apa, Om? Contoh yang lain selain dhammah? Selain dhammah, coba ini pelan-pelan. Sekarang kita beranjak ke huruf yang di tengah kasroh. Coba. Contohnya apa? Irji'i. Irji'i, izhab. Irji'i. Ila rabbiki radiyatan mardiyah kan gitu ya? Iya. Ini kan tidak ada harokatnya, i-nya. Nah, itu hamzah wasal. Ada kepala togenya di atas. Irji'i. Iya. Irji'i. Kenapa kok kita baca i hamzah wasalnya? Karena huruf yang di tengah atau huruf yang ketiga itu harokatnya i, kasroh. Kasroh. Ji kan, Om ya? Irji'i. Ji. Makanya hamzah wasalnya kita baca kasroh juga. Irji'i. Begitu, Om ya? Kalau i'lamu Ustaz. Sekarang kita bagaimana kalau huruf yang di tengah itu fathah, misalkan idhab, dhahaba. Izhab ila fir'auna innahu. Sama tadi barusan yang disebutkan apa, Om? I'lamu. I'lam. I'lam. Kalau harokat huruf yang di tengah fathah itu juga dibaca kasroh. Jadi yang dhammah cuma gitu. Jadi seperti ini, saya ulangi lagi. Kalau huruf yang di tengah itu dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Kalau huruf yang di tengah kasroh atau fathah, maka kasroh. Begitu, Om ya? Jadi hamzah wasal pada fi'lun itu nggak mungkin dibaca fathah. Oke. Yang dibaca fathah tadi pada apa? Hamzah wasal pada apa? pada huruf. Pada harf. Harf itu selalu fathah. Kalau ism selalu kasroh. Kalau fi'lun antara dhammah atau kasroh saja. Begitu, Om ya? Begitu, Om ya? Iya, Ustaz. Baik. Hamzah wasal. Fathahullah. Semoga bisa difahami, Ibu-ibu. Kalau di Al-Quran ketemu dengan hamzah wasal, maka kita lihat huruf yang di tengah atau huruf yang ketiga, gitu, Om ya. Kalau mungkin iqra, iqra itu mungkin dari dulu kita bisa membacanya karena memang diajari gitu bacanya kan gitu ya. Sekarang kita tahu sebabnya. Iqra kenapa kok dibaca kasroh hamzahnya? Karena huruf yang ketiga ro kan fathah. Iqra kan gitu ya. Fathahallahumma. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? La yujad. La yujad? Betul tidak ada pertanyaan ini? Tayyib, kita lanjutkan. Nastamir. Ini waktunya tinggal nambah sedikit, Om ya. Nambah sedikit lagi. Kita baca hiwar saja supaya pekan depan kita bisa langsung ke tamrin. Begitu, Om ya? Gak masalah, Om ya? Tayyib. Naqra'il hiwar. Ana aqra' wa antunna tukarrirna. Silakan diikuti. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Kitabu Muhammadin Marratan ukhra. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru.
Thayyib. Di sini kita sudah mulai di baris pertama sudah dikasih contoh dari kaidah yang kita bahas tadi. 2 kaidah bahkan langsung. Apa saja Ibu-ibu? Yang pertama tentang idhofah tadi terdiri dari apa, Dan Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana yang mudhaf di sini? Kitabu itu sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Muhammadin itu sebagai mudhafun ilaih. Ahsantuna. Lalu di sini juga ada contoh yang lain, yaitu kaidah yang kedua kita bahas tadi, yaitu tentang apa? Al-munada. Thayyib. Ya, tadi huruf apa, Harfun nida, sedangkan isim setelahnya disebut al-munada. Ketentuannya al-munada tadi apa, Harokat terakhirnya harus dhammah satu saja. Tidak boleh tanwin. Dhammah satu saja. Thayyib. Nastamir. La hadza kitabu Muhammadin. La hadza kitabu Muhammadin. Ahsantunna. Nastamir. Muhammadin. Astagfirullah, saya tadi bilangnya Muhammad namanya. Thayyib. Kita ulang lagi. La hadza kitabu Hamidin. Nastamir. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Ahsantunna. Aina daftaru Ammarin? Ini semuanya contoh idhofah ya. Ada yang jar majrur barusan, tapi ini daftaru Ammarin idhofah lagi kan? Baik. Nastamir. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Di sini juga ada contoh idhofah. Mana Ibu? Ala maktabil mudarrisi. Maktabi al-mudarrisi. Mana yang mudhaf? Maktab itu sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya al-mudarris. Thayyib. Kita di sini juga ketemu bahwasanya mudhaf itu harokatnya tidak selamanya dhammah. Di sini kalau diawali huruf jar maka dia majrur juga. Jadi kasroh kan gitu ya. Ala maktabi al-mudarrisi. Itu Ibu ya. Nastamir. Qalamu man hadha ya Aliyu? Ini sebenarnya juga ada idhofah dan al-munada. Idhofah yang pertama mana idhofahnya? Qalamuman. Qalam ini kenapa kok enggak tanwin padahal tidak ada alnya? Karena sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya man. Gitu Mama? Qalamuman. Nanti kan di sini baru kelihatan al-mudarris. Man itu kan man siapa? Al-mudarris kan seperti itu. Al-mudarris nanti juga sebagai mudhafun ilaih. Jadi kenapa kok di sini man tidak kasroh? Karena kan seperti tadi di awal tadi man itu memang tidak bisa berubah harokat kan begitu, mabni. Tapi tetap fi mahalli jarrin dalam keadaan jar, begitu ya? Ya. Tayyib. Qalamu man hadza ya Aliyu. Ya Aliyu ini baru contoh munada. Begitu Ibu ya? Tayyib. Nastamir. Hadza qalamul mudarrisi. Itu juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Aina haqibatul mudarrisi? Haqibatul mudarrisi ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Nastamir. Hiya tahtal maktabi. Ahsantunna. Hiya tahtal maktabi. Ma makna hiya tahtal maktabi? Dia di bawah meja. Dia di bawah meja. Hiya ini hiya siapa? Hiya al-mudarris atau haqibah? Haqibah ya. Yang di bawah meja haqibatul mudarris bukan al-mudarris. Begitu ya. Ahsantun. Fatahullah alaik. Di sini mungkin ada yang bertanya, sebelum ada yang bertanya saya jawab dulu saja supaya lebih cepat. Ini tahtal maktabi. Tahtal maktabi ini sebenarnya juga susunannya idhofah Ibu. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Makanya di sana al-maktabi itu sebagai mudhafun ilaih majrur, tandanya kasroh. Kan begitu Ibu. Sedangkan tahta
tahta ini termasuk salah satu jenis isem. Nanti insya Allah akan kita pelajari di beberapa bab akhir semester ini. Nanti seperti amama, khalfa, itu termasuk keterangan tempat atau dzarf makan. Keterangan tempat. Beberapa keterangan tempat, dzarf makan. Itu harokat terakhirnya. Atau mungkin memang al-maf'ulu fihi atau dzarf makan wa zaman. Keterangan tempat dan waktu itu harokat terakhirnya fathah, mansub. Mansub. Nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi yang jelas di sini susunannya idhofah gitu saja Om ya. Kalau yang tahtanya nggak usah dipusingkan dulu. Yang penting ini susunan idhofah al-maktabi. Kenapa kok kasroh? Karena sebagai mudhofun ilaih. Begitu Ibu-Ibu ya? Baik Ustaz. Ya. Taib. Hal min soal. Ada pertanyaan Om? Fi hadhihi safhah di halaman ini? Tentang makna atau susunan. Tafadhali. Ustaz, berarti kalau untuk susunan idhofah itu kalau dari tadi kan saya perhatikan rata-rata isim ketemu isim. Betul. Ini berarti tahta juga bisa sebagai mudhof ya? Betul. Tahta itu memang termasuk jenis isem, Om. Oh, memang jenis isim. Jadi memang ini isem sama isem, nggak ada fi'lun. Kita belum bersentuhan dengan fi'il, Om. Ya. Kita belum ketemu dengan fi'il. Begitu. Karena saya menganggapnya masih keterangan kayak keterangan tempat gitu ya di atas di bawah tahta tuh ya. Tahta itu di bawah. Ternyata isim ya dia. Jadi begini Om, memang isem itu makanya sahabat saya katakan bahwasanya sebenarnya tidak cocok juga kalau isem itu diterjemahkan hanya sebagai kata benda. Tidak, isem itu di dalam bahasa Arab itu lebih luas cangkupannya. Jadi yang penting yang kata yang tidak terikat dengan waktu itu berarti isem, biasanya seperti itu. Kalau yang terikat dengan waktu itu fi'lun, kan begitu ya. Fi'lun, kata kerja, ada lampau, sekarang yang akan datang, itu terikat waktu. Kalau yang tidak terikat dengan waktu itu dikelompokkan pada isem. Isem itu ada banyak dalam bahasa Arab. Ada ismul isyarah, kata tunjuk, ada ism istifham, kata tanya, ada ism apalagi misalkan ism dzaraf yang keterangan tempat atau waktu. Lalu ism adat, bilangan, itu juga ism juga. Ism mausul, kata sambung, ada juga. Jadi itu termasuk golongan ism semuanya yang tidak terikat dengan waktu. Begitu Om ya? Banyak. Jadi makanya saya tidak terlalu setuju kalau ism itu hanya diterjemahkan sebagai kata benda seperti itu saja. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu? Halo? Afan ini mungkin sudah malam makanya tidak ada suara. Kadang-kadang lagi bengong Ustadz mikirin. Mikirin siapa? Mencerna. Oh, mencerna atau ya. Di sini selanjutnya di sini ada latihan. Ini PR Ustaz. Untuk PR-nya latihan 2 saja Om ya. Latihan 2. Untuk latihan pertama ini terlalu sedikit kalau buat PR. Hanya 3 dan ini jawabannya terkait dengan hiwar. Nanti kita bahas saja nanti supaya kita latihan memahami hiwar. Untuk PR-nya latihan 2, at-tamrin ats-tsani. Al-wajib al-manzili at-tamrin ats-tsani. Tamrin tsani, perintahnya apa di sana? Adhifil kalimatal ula ila tsaniyah. Mudah sekali. Coba mudhofkan. Adhif itu maksudnya kata perintahnya mudhofkan. Mudhofkan kata yang pertama. Kalimah itu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita maknanya kata Om. Kalimah itu apa Om? Kata. Tapi kalau susunan kalimat dalam bahasa Arab apa? Jumlah. Jadi jumlah itu kalimat, kalau kalimatun itu kata, begitu Ibu ya. Jadi di sini mudhofkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Misal di sana ada contoh kitabun dan Muhammadun jadi kitabu Muhammadin. Kitabun dan al-mudarrisu jadi kitabul mudarrisi. Mudah kan Ibu ya? Jadi semuanya di sini ada 2 kata, qalamun, hamidun, baitun, abdasun, urfatun, aliyun. Ini semuanya dijadikan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dengan ketentuannya tadi mudhaf, bagaimana
dan mudhafun ilaih bagaimana. Begitu Ibu-ibu ya. Nah, ini kita coba supaya lebih terlatih. Ini pertama latihan menulis dan juga kedua latihan menerapkan kaidah yang kita pelajari tadi. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu-ibu tentang ini? Halo? Iya. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi di sini ada berapa soal ini Wahid isnan salasah arba'ah khamsah sitah sab'ah thamaniyah tis'ah 'ashar. Ada 14 Ibu ya? Ada 14. Ada 14 soal. Nanti semuanya disusun menjadi susunan idhofah semuanya. Begitu Ibu ya? Nah, ditambah dengan yang tadi, PR yang tadi. Yang tadi apa? Kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Kunci pintu mobil ayahnya Muhammad. Begitu Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Fatahullah alaikum. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham, nanti ketika mengerjakan kok bingung, ketemu apa gitu bingung, ditanyakan di grup nggak masalah ya, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Taib. Hal min soal, tidak ada pertanyaan? Untuk tugas hafalan bagaimana? Gak ada yang tanya ini. Tugas hafalan, ini alhamdulillah ibu-ibu hafalannya bagus. Bab 5 kebanyakan sudah setor. Untuk yang belum setor silahkan disetorkan nggak masalah Bab 5, kosakata bab 5. Lalu kalau yang sudah setor bab 5, pekan depan sebenarnya kita masih mau membahas bab 5, menyelesaikan tamarin. Tapi daripada nanti kita tunda-tunda lalu jadi menumpuk, dan alhamdulillah kemarin juga ada dua orang yang sudah menyetorkan bab 6. Jadi nanti silakan langsung dilanjutkan ke bab 6 Ibu ya. Bab 6 ini ada 24 kosakata. Kalau misalkan merasa terlalu banyak, nggak masalah kalau dicicil, nggak masalah. Misalkan setengah-setengah dulu nggak masalah. Tapi juga jangan terlewat asalibnya. Asalib di halaman setelahnya. Begitu Ibu ya? Baik. Kalau misalkan yang sudah setoran bab 6 bagaimana? Kalau misalkan mau dilanjutkan boleh tidak? Boleh dilanjutkan langsung ke bab 7. Bab 7 cuma sedikit kosakatanya. Begitu Ibu ya? Baik. Laisa hunaka soal. Nakhtim huna insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Saya mohon maaf tadi terlambat dan ini juga baru selesai. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan dan keikhlasan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik.